Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmudah, kelas 2F, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Quran, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebagai tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ustadz Muhammad Sirot, MSI. Sejarah bahasa Indonesia. Adakah teman-teman yang di sini tidak bisa bahasa Indonesia? Ya. Sekarang itu bahasa Indonesia sudah terkenal di berbagai mancanegara. Bahkan ada beberapa negara yang mewajibkan masyarakatnya untuk bisa berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia sebaiknya mengetahui sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ya. Bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ke-7 pada masa Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan besar yang menjadi pusat pendidikan agama Buddha, juga pusat perdagangan di Asia Tenggara. Untuk komunikasi dengan masyarakat Nusantara ataupun dengan orang-orang asing dari mancanegara digunakanlah bahasa Melayu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi, kemudian ada prasasti Talang Tuwo, prasasti Karangberahi di Jambi, yang semuanya menggunakan huruf Pranagari dan berbahasa Melayu kuno. Ya. Selain itu, bahasa Melayu ini pada abad 16 sampai 17 itu sudah ada karya sastra yang contohnya syair Hamzah Fansuri yang berisi hikayat raja-raja Persia. Ada juga sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Selanjutnya, bahasa Melayu menyebarlah ke seluruh pelosok Nusantara bersama menyebarnya agama Islam. Meskipun dipakai oleh 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia banyak digunakan di berbagai perguruan, di media massa, hingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Contohnya yaitu seperti kata raja, istri, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian bahasa Arab, seperti contohnya masjid, kalbu, kitab. Juga dipengaruhi bahasa dari bahasa Cina, seperti toge, tahu, itu berasal dari bahasa Cina. Bahasa asing lain yang mempengaruhi sudah tentu bahasa Belanda. Kemudian ada juga bahasa Portugis, juga mempengaruhi bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Nah, bahasa Indonesia pada zaman kolonial Belanda mengharapkan bahwa masyarakat Indonesia itu menggunakan bahasa Belanda. Tapi kenyataannya masyarakat sudah menggunakan bahasa Melayu beratus-ratus tahun. Sehingga bangsa Belanda ini merasa terancam. Mereka akhirnya menggunakan berbagai regulasi supaya tetap menggunakan bahasa Belanda. Namun setelah dikaji lebih dalam, karena masyarakat Indonesia beragam, maka bahasa Melayulah yang digunakan.
Kemudian, puncaknya sekitar pada abad atau pada tahun 1928, masyarakat Indonesia atau para pemuda Indonesia itu mengadakan kongres. Di situ mereka menginginkan adanya atau pengakuan tentang bahasa Indonesia. Di sini mereka mengikrarkan sebuah ikrar yang berbunyi, yaitu berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan ikrar ini, maka diharapkan seluruh rakyat Indonesia bersatu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Dengan adanya Kongres Pemuda itu, makanya seluruh rakyat Indonesia semakin semangat untuk mencapai kemerdekaan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia merdeka, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi digunakan dan resmi menjadi bahasa nasional Indonesia bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pembahasan tentang sejarah bahasa Indonesia. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.